Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifa halukunna ya talibat, semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi di pelajaran sirah sahabiyat, yaitu Halimatus Sa'diyah sudah kita bahas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan juga mendalami tentang salah satu sahabiat yang lain, yaitu Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Jadi beliau ini juga salah satu sahabiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sofiyatu awalum ra'atin muslimatin qatalat musyrikan difa'an an dinillah. Jadi Sofiyah ini adalah salah satu awalu imra'atin. Jadi beliau adalah wanita yang pertama, wanita muslim yang pertama, qatalat musyrikan, yang telah membunuh, yang telah mematikan seorang kafir Quraisy, seorang musyrik, seorang yang mensekutukan Allah, difa'an an dinillah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wanita pertama dari kalangan kaum muslimin yang membunuh seorang musyrik dalam rangka menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan ya Sofiyah ini adalah seorang wanita pemberani, seorang wanita yang kuat. Ya, sebagai bukti dia bisa membunuh orang musyrik. Man hadhihi sayyidatul jazlatur razanu allati kanat yahsubu laha ar-rijalu alfa hisab. Siapakah hadhihi sayyidah, yaitu tuan wanita yang al-jazlatur razan. Al-jazlatu itu artinya adalah asilatu ra'i, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang bagus, pendapat yang baik, pendapat yang masih asli. Kemudian ar-razan itu artinya adalah orang yang tenang, orang yang teguh dan yang sungguh-sungguh. Jadi siapakah tuan wanita yang mempunyai argumen, mempunyai yaitu pendapat yang baik, kemudian yang teguh, yang tenang, yang sungguh-sungguh, allati kanat yahsubu laha ar-rijal, yang mana kaum laki-laki ini yahsubu menganggapnya, membuat perhitungan dengannya, alfa hisabin dengan 1000 perhitungan. Dalam arti kaum laki-laki pun juga mempertimbangkan Sofiyah ini. Jadi ya, Sofiyah ini adalah wanita yang bukan main-main, punya keistimewaan, punya keutamaan, sehingga kaum laki-laki pun juga memperhitungkannya. Kemudian man hadhihi sahabiyat al-basilatul lati kanat awwal imra'atin qatalat musyrikan fil Islam. Siapakah sahabat wanita yang al-basilah? Al-basilah itu artinya pemberani, yang mempunyai keberanian. Allati kanat awwala imra'atin, yang dia adalah merupakan wanita yang pertama kali, awal sekali, qatalat musyrikan fil Islam, bisa membunuh, bisa mematikan orang musyrik di dalam agama Islam ini.
Jadi ya pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kepada Sofia. Jadi siapakah wanita yang pemberani, yang dia adalah wanita muslimah yang pertama yang telah membunuh orang musyrik. Kemudian perhatikan yang selanjutnya, man hadhil mar'atul hazimatul lati ansha'at lil muslimina awwala farisin salla sayfan fi sabilillah. Dan siapakah wanita ini? Nah, wanita yang al-hazimah. Al-hazimah itu yang tabah, yang kuat, yang tegas, yang kuat. Nah, siapakah wanita yang kuat, yang tegas, yang tabah? Allati ansya'at lil muslimina, yang telah membangun ataupun yang telah memulai lil muslimina, bagi kaum muslimin, awwala farisin, pertama kali faris, yaitu penunggang kuda, salla, yang menghunuskan saifan, yaitu pedang, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah wanita yang pemberani, yang telah membentuk, yang telah membuat bagi kaum muslimin awal, pertama kali, faris, penunggang kuda, yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, yaitu wanita yang diperhitungkan oleh kaum laki-laki dengan 1000 perhitungan. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah sahabiat yang pemberani, yang dia adalah pertama kali yang membunuh seorang kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga adalah seorang sahabiat yang telah mendidik ataupun telah menciptakan, telah membangun bagi kaum muslimin awwala faris, yaitu pertama kali seorang penunggang kuda, salla sayfan fi sabilillah, yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah innaha Sofiyatu bintu Abdul Muttalib al-Hashimiyatul Qurasiyatu ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah bahwasanya wanita tersebut adalah Sofiyah bintu Abdul Muttalib al-Hashimiyah al-Qurasiyatu ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sofiyah, anak perempuan Abdul Muttalib dari kalangan Hashim, dari Bani Hashim, Al-Qurasy dari Bani Quraisy, ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibi dari pihak bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sofiyah ini adalah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak bapak Rasul. Ya, bapak Rasul itu kan adalah Abdullah, ya. Ya, Sofia ini adalah termasuk dari saudaranya Hamzah dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, iktanafa al-majdu Sofiyata binta Abdul Muttalib min kulli janibin. Bahwasanya kemuliaan, keagungan, dan juga kehormatan iktanafa meliputi, mengelilingi Sofia binti Abdul Muttalib min kulli janib, dari semua sisi, semua lini. Jadi al-majdu itu artinya adalah kemuliaan. Jadi kemuliaan itu telah mengelilingi, iktanafa, mengelilingi Sofia binti Abdul Muttalib min kulli janib, dari semua sisi. Ya, dijelaskan di bawahnya, fa abuha, maka bapaknya Sofia itu adalah siapa? Abdul Muttalib, yaitu Abdul Muttalib ibn Hashim, jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaitu kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa zaimu Quraisyin, dan Abdul Muthalib itu adalah juga termasuk pemimpin ketua dari orang-orang Quraisy, wasayyiduha al-muta', dan juga Abdul Muthalib ini adalah tuannya orang-orang kafir Quraisy yang ditaati. Jadi ya, pemimpin yang ditaati oleh kaumnya itu adalah Abdul Muthalib, ya, dan Sofia itu adalah anaknya, anaknya Abdul Muthalib. Kemudian wa ummuha, adapun ibunya Sofia itu adalah Halatu bintu Wahbin. Halah ibn Wahab ukhtu Aminah, yaitu saudara perempuan dari Aminah binti Wahab, walidati Rasul, ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa zaujuha al-awwal, adapun wa zaujuha al-awwal, adapun suami Sofiyah yang pertama itu adalah Al-Haris ibn Harbin, akhu Abi Sofyan ibn Harbin, yaitu Haris ibn Harb, akhu saudara laki-laki Abi Sofyan ibn Harb, Zaim Bani Umayyah, pemimpin ketua dari kabilah Umayyah. Waqad tufiya anha, dan telah wafat dari Sofiyah, dalam arti ya Haris bin Harb ini telah wafat duluan. Nah, kemudian wa zaujuha asani, adapun suami Sofiyah yang kedua adalah Al-Awwamu bin Khuwailidin, Awam ibn Khuwailid, akhu Khadijah, saudara laki-laki Khadijah binti Khuwailidi, binti Khuwailidi, sayyidati nisa'il Arab, yaitu tuannya perempuan-perempuan Arab fil jahiliyah, wa ula ummahatil mu'minin fil Islam, dan juga ibu pertama bagi kaum mukmin di dalam Islam, yaitu Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wabnuha, adapun ibunya, yaitu wabnuha, adapun anaknya, anak dari Sofia ini adalah Az-Zubair ibn Awam, yaitu Zubair ibn Awam, hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pembantu penolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Sofiyah binti Abdul Muthalib, yaitu yang pertama bapaknya itu adalah orang yang terhormat, yaitu pemimpin orang-orang kafir Quraisy dan yang ditaati. Kemudian juga ibunya itu adalah saudara perempuan dari Aminah binti Wahab, walidatu Rasul, yaitu ibu saudara perempuan ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suaminya yang pertama itu adalah saudara laki-lakinya Abu Sufyan. Kemudian suaminya yang kedua itu adalah Awam ibn Khuwailid, yaitu saudara laki-laki Khadijah. Kemudian anaknya itu ada Zubair bin Awam, yaitu pembantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, penolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka afa ba'da hadis sarafi syarafun tatmahu ilaihi nufusu ghairu syarafil Islam, ghairu syarafil iman. Maka apakah setelah kemuliaan-kemuliaan ini, syarafun, ada kemuliaan-kemuliaan, tatmahu ilaihi nufus, yang sangat diinginkan oleh jiwa-jiwa, ghairu syarafil iman, selain kemuliaan iman. Jadi ya dari kemuliaan-kemuliaan tersebut, ya apakah masih ada kemuliaan-kemuliaan yang lain selain kemuliaan iman? Ya, maka nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.